Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcianus Ariel Pratama Gabur dengan NIM 2501010097. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo SH MH. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, tantangannya, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini teman-teman, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam banyak aspek, dan salah satu yang paling nampak adalah pengaruh ideologi asing. Tantangan ini mengharuskan Pancasila sebagai ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang terbuka pada setiap perubahan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terdapat pada tubuh Pancasila. Oke teman-teman, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, tetapi lahir dari budaya, adat istiadat, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Oke, setelah mengetahui Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang perlu kita ketahui adalah berkaitan dengan globalisasi dan tantangan yang disebabkan oleh globalisasi tersebut. Pertama-tama, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat batas antar negara menjadi semakin sempit. Globalisasi ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, transformasi, dan ekonomi global. Adapun tantangan-tantangan yang disebabkan oleh globalisasi bagi negara Indonesia. Yang pertama, pada bidang budaya. Maksudnya budaya asing tanpa penyaringan dapat menggeser nilai sopan santun, adat istiadat, dan budaya lokal yang menjadi jati diri bangsa. Contohnya, gaya berpakaian dan pergaulan bebas yang meniru budaya barat. Bidang yang berikut adalah pada bidang ideologi. Paham asing tersebut dapat melemahkan rasa persatuan dan mengancam ideologi negara jika tidak disikapi dengan pemahaman Pancasila yang kuat. Contohnya, masuknya paham radikalisme atau liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Bidang yang lainnya yaitu bidang sosial. Pada bidang ini, globalisasi menumbuhkan sikap individualisme sehingga rasa gotong royong dan solidaritas sosial semakin berkurang. Contohnya, masyarakat lebih sibuk dengan gawai dan media sosial daripada berinteraksi langsung. Bidang yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Globalisasi membawa persaingan bebas yang dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil. Hal ini jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil. Contohnya, UMKM kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kemudian kita masuk pada implementasi Pancasila
sebagai ideologi terbuka di era globalisasi. Adapun implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi. Implementasi yang dimaksudkan adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi ini penting agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar hidup dalam masyarakat. Setelah mendengarkan pembahasan-pembahasan di atas, sejatinya Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran strategis dalam menghadapi globalisasi. Keterbukaannya memungkinkan bangsa Indonesia mengikuti perkembangan dunia, sementara nilai dasarnya menjaga identitas nasional. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjawab tantangan globalisasi. Dan lebih daripada itu, ayo teman-teman, sebagai warga negara dan terutama generasi penerus bangsa, kita harus mampu mempertahankan eksistensi Pancasila di tengah arus globalisasi dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dibentuk oleh globalisasi. Akhir kata dari saya, sebagai generasi muda, baiklah kita bukan hanya hidup sekedar menunggu badai itu reda, tetapi belajar menari di tengah-tengah hujan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi hidup Anda hari ini dan ke depannya.